Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rizky Zulfiandini, NIM 119260044. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang antena microstrip. Telekomunikasi merupakan hal yang memegang peranan penting dalam abad ini. Seiring dengan perkembangan aktivitas manusia yang semakin mobile, maka dituntut pula teknologi komunikasi yang mampu mengimbanginya. Oleh karena itu, muncul konsep teknologi mobile wireless, di mana pada sistem telekomunikasi ini tidak lagi menggunakan media kabel, sehingga pengguna dapat bebas bergerak. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, diperlukan suatu antena yang dapat mendukung komunikasi tanpa kabel. Salah satu jenis antena saat ini tanpa kabel adalah antena microstrip. Antena microstrip atau microstrip antena merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan. Konsep tentang antena microstrip diusulkan oleh Descamps pada tahun 1953 dan mendapatkan hak paten pada tahun 1955 atas nama Guten dan Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Arifin, NIM 119350040, Prodi Teknologi Pangan, TPB 29. Di sini saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai apa itu antena microstrip, dan hal-hal yang berhubungan dengan antena microstrip. Di sini saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu antena? Tentunya semua teman-teman di sini pasti mengetahui apa itu antena. Mengapa? Karena antena merupakan barang yang sangat sering kita jumpai. Apalagi ketika kita memiliki televisi, pasti kita memiliki yang namanya antena. Lalu sekarang saya bertanya, sebenarnya apa sih pengertian antena itu sendiri? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari antena itu sendiri. Pertama, antena. Antena itu apa sih? Antena adalah alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal dari pihak pengirim sinyal. Dalam hal ini adalah server melalui transmitter dan dari pihak penerima melalui receiver. Antena itu sendiri terbuat dari bahan logam yang berbentuk batang atau kawat dan berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang radio ataupun sebaliknya. Jadi, antena yang sering kita lihat itu memiliki fungsi sebagai memancarkan atau menerima gelombang radio dan juga sebaliknya. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang antena microstrip? Pasti jawabannya belum, karena saya sendiri juga merasa asing dengan antena microstrip. Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk membawa materi ini untuk dijadikan topik dalam Research by Learning Fisika di semester 2. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu antena microstrip. Jadi, antena microstrip ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan perkembangan terhadap teknologi ini mulai serius dilakukan pada tahun 1970. Lalu, apa sih antena microstrip itu? Antena microstrip adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dieelektrik. Antena microstrip juga merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah difabrikasi dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil jika dibandingkan dengan antena jenis lain. Lalu, mengapa sih menggunakan antena microstrip? Jadi, antena microstrip ini memiliki beberapa kelebihan dan ada juga kelemahannya. Tentang kelebihannya apa saja sih? Oke, baik, yang pertama, kelebihan dari pemakaian antena microstrip ini sendiri adalah memiliki beban yang ringan dan bentuk yang kecil. Lalu yang kedua, biaya fabrikasinya rendah, maka dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga mendukung adanya linear serta polarisasi sirkular. Lalu mampu beroperasi pada 2 atau 3 frekuensi kerja, dan yang terakhir mekanik kuat ketika dipasang pada permukaan kaku. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang kelebihannya. Lalu apa saja sih kelemahan dari antena microstrip ini sendiri? Kelemahan antena microstrip ini yang pertama adalah memiliki efisiensi yang rendah.
lalu memiliki bandwidth yang sempit. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai besaran-besaran antena microstrip itu sendiri. Jadi besaran-besaran antena microstrip ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama namanya gain, yang kedua namanya return loss, yang ketiga VSWR atau voltage standing wave ratio, yang keempat ada bandwidth, yang kelima ada pola radiasi, dan yang keenam ada polarisasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari antena microstrip. Antena microstrip sendiri terdiri dari 4 elemen, yaitu patch atau radiasi, lalu ada substrat, lalu ada saluran pencatu, dan yang terakhir ada ground plane. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah elemen radiasi atau patch. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa patch terletak paling atas di antara keseluruhan antena. Patch sendiri merupakan sebuah bahan konduktor tipis yang akan beresonansi sesuai dengan frekuensi kerjanya. Patch ini berguna untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Bentuk patch ini tidak hanya persegi, tetapi bisa bermacam-macam seperti segitiga, lingkaran, elips, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua adalah substrat. Substrat merupakan bahan dieelektrik yang memisahkan antara patch dengan ground plane. Karakteristik dari substrat ini akan berpengaruh pada parameter-parameter antena, yaitu pada bandwidth. Semakin tebal substrat akan berpengaruh kepada besarnya bandwidth, tetapi dia akan berpengaruh kepada timbulnya gelombang permukaan atau surface wave. Selanjutnya adalah saluran pencatu. Saluran pencatu adalah saluran yang menghubungkan antara patch dengan perangkat pengirim ataupun penerima. Teknik pencatu ini dibedakan atas dua, yaitu pencatuan secara langsung atau teknik pencatu dengan secara tidak langsung. Di gambar ini adalah contoh antena microstrip dengan teknik pencatu secara langsung, yaitu dengan cara menghubungkan patch dengan saluran pencatu, di mana saluran pencatu ini dan patch-nya memiliki bahan yang sama. Yang terakhir adalah elemen pentanahan atau ground plane. Ground plane ini biasanya menutupi seluruh bagian bawah dari antena microstrip itu. Fungsinya adalah sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik. Bahan yang digunakan pada ground plane umumnya sama dengan patch, tapi dengan ukuran dan bentuknya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Enisa Fitri, NIM 119330022, TPB 29, Prodi Teknologi Industri Pertanian, kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara kerja dari alat yang kami teliti pada tugas besar atau RBL Fisika Dasar 2. Baiklah, sebelum kita masuk mengenai tata cara atau cara kerja dari alat yang kami teliti ini, sebelumnya kita harus mengetahui parameter-parameter umum terlebih dahulu. Nah, parameter-parameter umum tersebut mencakup beberapa hal, yaitu secara sistematika, cara kerja transmisi antena microstrip pada sinyal TV digital yang sinyalnya ditransmisikan dari pemancar atau transmitter TV digital yang berada pada daerah tertentu. Sinyal yang dipancarkan oleh transmitter yaitu berupa sinyal biner dengan notasi 0 dan 1. Kemudian sinyal transmisi ditangkap oleh antena microstrip dengan kekuatan 700 MHz dengan model lingkaran yang dibuat dalam penelitian. Antena hanya sebagai penangkap receiver. Nah, jadi di sini antena hanya bertugas menjadi penangkap atau receiver
terhadap sinyal TV digital dan kemudian dicodekan oleh set top box atau bisa disebut dengan decoder. Dan yang terakhir yaitu sinyal digital hasil tangkapan harus diubah terlebih dahulu. Mengapa harus diubah? Karena apabila telah diubah menjadi sinyal analog, sinyal ini dapat dengan mudah terbaca oleh perangkat TV yang dimiliki atau TV analog. Hal tersebut juga dikarenakan kebanyakan TV yang digunakan saat ini yaitu TV dengan teknologi lama dan dengan kualitas analog atau tidak dapat membaca sinyal siaran digital. Sekian sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai cara kerja atau parameter-parameter umum dari alat kami, yaitu antena microstrip. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV yang dimiliki atau TV analog. Hal tersebut juga dikarenakan kebanyakan TV yang digunakan saat ini yaitu TV dengan teknologi lama dan dengan kualitas analog atau tidak dapat membaca sinyal siaran digital. Sekian sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai cara kerja atau parameter-parameter umum dari alat kami, yaitu antena microstrip. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rada Francisca, NIM 119180015 dari program studi biologi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja antena microstrip. Prinsip kerja antena microstrip yaitu mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya ke ruang bebas, ataupun sebaliknya, dari ruang bebas diubah menjadi energi listrik. Antena microstrip termasuk sebagai transducer karena bisa mengubah bentuk suatu energi ke bentuk energi yang lainnya. Sederhananya, elektron yang berada di dalam energi listrik tersebut bergerak naik turun ataupun bolak-balik sehingga menghasilkan radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Antena microstrip dibuat untuk menghasilkan jarak nilai impedansi, pola radiasi, dan frekuensi. Maka dari itu, mengapa kita dapat menikmati siaran televisi yang dilakukan jarak dekat ataupun jarak jauh? Karena di dalam televisi tersebut terkandung suatu alat yaitu antena microstrip yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Penelitian mengenai antena microstrip dapat disimpulkan bahwa satu antena microstrip dapat dibuat menggunakan metode linear array. Metode linear array terdiri dari dua elemen parts membentuk singular. Kedua, antena microstrip merupakan sebuah alat konduktor mental yang menempel di bagian atas ground planet. Yang ketiga, antena microstrip memiliki 4 desain elemen, yaitu elemen paradiasi, elemen substrat, elemen saluran pencatu, dan elemen pentanahan. Yang keempat, antena microstrip memiliki besaran-besaran yaitu gain, retrieval loss, PSWR, bandwidth, pola radiasi, dan polarisasi. Yang kelima, antena microstrip memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya memiliki beban ringan dan berbentuk yang sangat kecil. Sekian dan terima kasih.